kanan nasu ummatan wahidah. Manusia ini adalah aslinya umat yang satu. Maka siapa yang tetap berada pada umat yang satu itu, maka selamatlah dia. Siapa yang pimpin dia umat yang satu itu? Nabi. Semua umat yang satu itu dipimpin oleh Nabi. Tapi kata Rasulullah, setelahku ini tidak ada lagi Nabi. Yang ada adalah khalifah. Maka kalau mau selamat, jadilah umat yang dipimpin oleh khalifah. Selamat sudah insya Allah. Ya. Wa annahu la nabiyya ba'di walakin khulafa. Tidak ada nabi setelahku, tapi siapa? Tapi khalifah. Maka seluruh umat ini akan dipimpin oleh khalifah. Maka ada orang yang dari luar negeri itu, dia tanya, dia bilang, kamu ada jamaah? Iya, ada jamaah kami. Siapa yang pimpin jamaah? Khalifah. Hai, katanya, ada jamaah yang dipimpin oleh khalifah? Ada. Woi, katanya, saya mau gabung. Orang dari luar negeri. Beruntung sekali kalian berada pada suatu jamaah yang dipimpin oleh khalifah. Woi, saya bilang iya. Alhamdulillah. Tapi di Indonesia ini, jamaah yang dipimpin oleh khalifah itu dipertengkarkan syaratnya. Oh, syarat khalifah itu harus begini, harus begini. Tapi kalau bukan khalifah yang mimpin, dia tidak bicara syarat. Ya, aneh juga. Antum yang mimpin siapa? Saya bilang khalifah. Oh iya katanya. Antum tidak tahu syarat khalifah? Tahu, saya bilang. Ya katanya. Jadi khalifah ente tidak memenuhi syarat. Saya bilang ente punya khalifah memenuhi syarat, ayo kita ikut. Saya bilang khalifah yang tidak memenuhi syarat saja saya siap ikut. Kalau ente ada khalifah yang memenuhi syarat, lebih lagi kita siap ikut itu. Ya, karena apa? Khilafah ini khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah yang mengikuti metode Nabi. Nabi itu dia menjadi nabi itu mulai memenuhi syarat sampai tidak memenuhi syarat, mulai tidak memenuhi syarat sampai memenuhi syarat. Yang itu bikin itu. Artinya syarat yang dimaksud oleh orang tadi bukan syarat menurut Allah ya. Kalau syarat menurut dia harus ada kekuasaannya, harus ada tentaranya, harus bisa menegakkan syariat. Oh itu syarat-syarat menurut dia. Walaupun ketika kita tanya dia, syarat yang menurut antum yang sampaikan itu, saya bilang, ya, kan saya bisa terima, bisa juga tolak. Wih, enggak bisa. Ini sudah kesepakatan. Saya bilang, kalau dia ada ayat yang melatari syarat yang antum bikin, maka saya tidak bisa menolak. Saya bilang sekarang tunjukkan ayat mana yang bilang khalifah itu syaratnya harus punya kekuasaan. Coba tunjukkan ayatnya mana. Maka saya tidak akan menolak. Atau hadisnya mana? Fair saja, gampang saja. Tunjukkan. Hadisnya mana? Bahwa khalifah itu hanya boleh ditaati kalau sudah memenuhi syarat yang ente sebut itu. Saya bilang, mana hadisnya? Kalau ada, saya bilang, maka saya tidak punya pilihan. Saya harus taat kepada syarat ente. Kalau tidak ada ayat, tidak ada hadis, saya bilang, kan suka-suka saya. Ente bikin, saya juga bisa bikin syarat itu. Wih, tapi ini ulama-ulama besar yang menentukan, bukan model-model ente, katanya. Iyalah, saya bilang, alhamdulillah, ulama-ulama besar menunjukkan syarat-syarat itu ketika khalifahnya ada. Ketika ada khalifah yang sedang tegak berdiri, memimpin kekhalifahan dengan kekuasaan, dengan segala macam, baru orang bilang, ada orang mau bikin khalifah sendiri, dia tidak punya kekuasaan. Apa kata ulama? Ya, ikut khalifah yang punya kekuasaan. Kamu khalifah tidak ada kekuasaan, tidak boleh kita taat sama ente. Ya jelas lah. Ya toh? Paham tidak maksudnya? Tidak boleh mentaati khalifah yang tidak punya kekuasaan. Itu kata para imam dulu. Kenapa? Karena khalifah yang punya kekuasaan ini ada yang zolim-zolim. Kemudian ada orang mau angkat khalifah sendiri. Maka berfatwalah para ulama, tidak boleh kamu mentaati khalifah yang tidak ada kekuasaan ini, tidak boleh. Terus bagaimana? Ya harus taat sama khalifah yang punya kekuasaan itu. Adapun dia zolim, dia minum khamar, ya dia minum khamar, berdosa sendiri dia. Itu Khalifah Muawiyah dulu ya.
katanya minum khamar, katanya wallahu alam. Enggak juga kita tahu dia minum khamar betul apa enggak. Pokoknya begitulah ceritanya. Muawiyah itu minum khamar dia. Maka orang mau bikin khalifah sendiri, enggak boleh. Dia punya kekuasaan, dia khalifah. Nah, selama dia masih sholat, selama dia masih berhukum dengan hukum Allah. Nah, tapi kalau khalifah enggak ada sama sekali, lah terus kita bicara syarat, ya bagaimana mau bicara syarat orang enggak ada? Yang mana yang adalah orang syarat imam saja. Antum tahu syarat untuk menjadi imam masjid? Kalau bicara syarat, mungkin di masjid ini enggak ketemu imam. Enggak ketemu imam di masjid ini kalau bicara syarat. Sebab apa? Semua imam yang ada itu ada saja kekurangannya. Iya, ada saja kekurangannya. Ada yang bacaannya kurang pas, ada yang huruf-hurufnya enggak pas, ada yang mat panjang pendeknya enggak pas, ada yang enggak hafal Quran, ada yang hafal Quran enggak hafal hadis. Nasikh mansukh dia enggak tahu, padahal itu syarat. Kalau bicara syarat. Ya. Alhamdulillah.